teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku Kakak Nexi. Kali ini aku akan berbagi cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Benny si bebek kecil yang ingin terbang. Di sebuah danau yang indah dan damai, hiduplah seekor bebek kecil yang bernama Benny. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari hewan-hewan lainnya, hanya untuk satu alasan. Aku harus bisa. Suatu hari nanti aku akan terbang tinggi seperti Gina. Pasti bisa. Namun sayap kecil Benny tak bisa membawanya terbang seperti yang ia impikan. Benny, kau tahu kan, bebek tidak terbang setinggi angsa. Tapi itu bukan hal buruk. Kau bisa mencari cara lain untuk jadi luar biasa. Kalau aku tidak bisa terbang seperti angsa, mungkin aku tidak bisa jadi hebat. Kata-kata Gina membuat hati Benny sedih, tapi ia tidak menyerah. Hanya saja hatinya mulai ragu. Ben, aku baru nemu bukit kecil di dekat pohon besar. Ayo kita main lompat-lompatan. Maaf Kiko, aku gak semangat main hari ini. Kenapa? Karena kamu belum bisa terbang. Benny, aku juga gak bisa terbang, tapi aku bisa lari secepat bayangan. Setiap hewan itu unik. Kamu pasti punya bakatmu sendiri. Mungkin, tapi aku belum tahu apa. Hei, lihat ini. Aku tantang kalian untuk melompat setinggi ini. Benny, coba deh. Seru. Aku malah tersungkur. Itu biasa. Aku dulu juga sering jatuh, tapi lama-lama aku jadi jago melompat. Jangan menyerah, Benny. Semangat Kara sedikit menghibur Benny, meskipun impiannya tetap terasa jauh. Langit itu indah ya, tapi sepertinya bukan untukku. Aku dengar dari Gina, kamu ingin terbang tinggi ya? Iya, tapi aku tidak bisa. Sayapku terlalu kecil. Ketika aku seusiamu, aku juga ingin jadi seperti elang. Tapi kemudian aku sadar, aku punya kekuatan sendiri. Aku bisa meluncur rendah di atas air, membawa makanan untuk teman-teman. Kau tahu, cara kita terbang bisa berbeda. Berbeda ya? Kalau aku gak bisa terbang tinggi, mungkin aku bisa meluncur cepat di atas air. Aku mau coba. Semua hewan yang melihat bersorak kagum. Benny menemukan caranya sendiri untuk terbang. Itu luar biasa, Benny. Kamu bebek super cepat. Kau berhasil, Benny. Kau hebat dengan caramu sendiri. Aku tahu kau bisa menemukannya. Aku mungkin bukan angsa, kelinci, kanguru, atau pelikan, tapi aku adalah Benny si bebek, dan aku bisa terbang dengan caraku sendiri. Kadang menjadi hebat bukan berarti menjadi seperti orang lain, tapi menjadi diri sendiri dan menemukan cara kita sendiri untuk bersinar. Oke Mi Kids, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kadang menjadi hebat bukan berarti menjadi seperti orang lain, tapi menjadi diri sendiri dan menemukan cara kita sendiri untuk bersinar. Sekian cerita dari aku, sampai ketemu di cerita dongeng berikutnya. Bye-bye Mi Kids. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku Kakak Nexi. Aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Gagak iseng terkena batunya. Di sebuah hutan yang damai dan penuh warna, hiduplah seekor burung gagak hitam bernama Goro.
Goro bukan gagak biasa, ia memiliki suara yang sangat keras. Tapi Goro suka menggunakan suaranya yang kencang untuk menjahili hewan lain. Pagi Dona, Pagi Dina, rumput-rumputnya terlihat sangat hijau dan segar, pasti rasanya nikmat. aku udah lapar nih, aku mau langsung makan. Saat Dina dan Dona sedang menyantap rerumputan, dari kejauhan Goro memperhatikan mereka. Goro menunggu momen yang tepat untuk mengagetkan Dina dan Dona. Oh, sekarang waktunya 1, 2, 3. Dengan suara kerasnya, Goro berhasil membuat kaget Dina dan Dona. Ah Goro, jangan begitu dong, jantungku hampir copot. Hahaha, kamu harus lihat muka kamu barusan. Lucu banget pas kaget. Itu tidak lucu Goro, kalau kita tersedak gimana? Kamu terlalu serius. Aku kan cuma bercanda. Just kidding, you know. Bercanda kamu kelewatan Goro. Udah, aku mau cari hewan lain untuk aku isengin. Dadah. Ayam. Goro itu burung Dina, bukan ayam. Iya tahu, aku kan cuma kaget aja. Maya si ayam terlihat sedang mengerami 3 telurnya dengan tenang. Ketiga anakku sebentar lagi akan segera menetas. Aku kasih nama siapa ya? Oh iya, aku kasih nama Al, El, dan Dul saja deh. Goro yang melihat Maya sedang mengerami telurnya dengan tenang langsung punya ide untuk iseng mengagetkan Maya. Pekak. Maya kaget mendengar suara keras Goro. Bahkan telur yang sedang dierami hampir pecah karena Maya kaget sampai loncat. Garo, apa-apaan sih kamu? Telurku hampir pecah semua. Lucu banget. Awas kamu Goro, kalau kamu bikin salah satu telurku retak, kamu harus ganti dengan telur emas. Sambil tertawa, Goro tidak peduli dan meninggalkan Maya yang masih kaget bercampur kesal. Randu si rusa bertanduk sedang minum air di sungai. Matanya terpejam menikmati air yang segar. Tanpa Randu ketahui, Goro diam-diam mendekat. Goro menarik nafas untuk mengagetkan Randu. Randu terkaget-kaget mendengar suara Goro yang amat kencang, sampai-sampai membuat Randu tercebur ke dalam sungai. Wah, Goro, kamu keterlaluan banget. Geda lagi, dan ini yang paling lucu, sampai nyebur ke sungai. Kamu sudah keterlaluan, Goro. Bercanda itu ada batasnya. Randu yang kesal meninggalkan Goro yang masih tertawa terguling-guling. Goro datang ke hutan karena diundang oleh semua hewan korban kejahilan Goro yang sedang berkumpul. Ada Dina dan Dona, Maya, serta Randu. Kita harus bicara. Goro, kamu sudah membuat semua hewan di hutan ini tidak nyaman karena ulah kamu. Telurku hampir pecah, kamu tahu. Dan aku nyebur ke sungai. Aku cuma bercanda kok. Kamu mungkin gak bermaksud jahat, tapi bercandaan kamu bisa membahayakan hewan lain. Oke deh, oke. Aku ngaku aku salah dan aku minta maaf sama kalian semua. Tapi bang. Goro tertawa dengan amat keras dan lama. Hewan lain melihat Goro dengan tatapan kesal. Kenapa suaraku gini? Goro mencoba lagi, tapi suaranya malah cempreng dan kecil. Ini bukan aku. Teman-teman, suaraku rusak. Sekarang jadi kayak tikus kejepit gini.
Kena batunya kan kamu akhirnya. Goro, kami kasihan sama kamu. Tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kamu. Kamu harus tahu kalau bercanda jangan kelewatan dan membahayakan teman-teman kamu. Ya, aku sekarang sudah sadar. Aku pikir aku menghibur, tapi ternyata menyusahkan. Maaf ya semuanya. Kita semua senang bermain dan bercanda, asalkan tidak berlebihan dan tidak ada yang tersakiti. Mulai sekarang aku tidak akan mengagetkan hewan-hewan lain dengan suara aku yang keras. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah bercanda boleh saja, tapi jangan sampai membuat orang lain takut atau tersakiti. Dan ingat, siapa yang suka iseng, pasti dia akan terkena batunya sendiri. Oke Mikids, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di cerita dongeng berikutnya. Bye-bye Mikids. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, ketemu lagi bareng aku Kakak Nexi. Aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di suatu hutan yang rimbun, hiduplah seekor kelinci yang sedang bingung entah mau melakukan apa. Sang kelinci akhirnya berjalan menyusuri hutan hingga sembari mencari makanan. Sampai akhirnya kelinci menemukan sungai dan melihat hewan-hewan lain yang bermain di air sungai itu. Hingga si kelinci pun ingin bisa bermain di air sungai. Mengapa hutan ini semakin hari semakin sepi ya? Aku sudah jarang melihat hewan-hewan yang ada di sini. Apa aku ditinggalkan oleh mereka? Apa aku melakukan kesalahan sampai-sampai aku tak tahu mau melakukan apa lagi di hutan ini? Apa aku berjalan mencari mereka saja? Siapa tahu aku bertemu dengan hewan lain penghuni hutan ini. Bau apa ini? Baunya sangat menyengat sekali. Aku tahu bau ini. Sepertinya ini bau si terenggiling. Di mana dia? Sepertinya dia di balik rumput di sana. Hai terenggiling, kau sepertinya kelelahan ya? Hai kelinci, aku memang sangat lelah. Seharian kemarin aku mencari makanan, tapi aku hanya dapat sedikit. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Aku merasa bosan. Dari itu, aku keluar mencari teman yang ingin kuajak bermain. Apakah kau mau bermain denganku sekarang? Aku sebenarnya tak ingin menolak tawaranmu, tapi aku sepertinya ingin beristirahat saja di sini. Ayolah, sebentar saja. Maafkan aku kelinci, tapi aku sangat mengantuk dan ingin tidur. Baiklah, kalau begitu kau istirahat saja dulu. Besok aku akan mengajakmu bermain dan kau harus mau ya. Kalau besok aku akan siap bermain denganmu. Okelah kalau begitu, sampai jumpa besok ya. Setelah mencoba mengajak terenggiling untuk bermain, namun terenggiling tak bisa. Kelinci pun melanjutkan perjalanannya melintasi hutan berharap menemukan teman untuk diajak bermain. Wah, lihatlah burung-burung di sana. Mereka sangat banyak dan bisa terbang. Seperti apa ya rasanya bisa terbang? Andai aku bisa terbang tinggi, jadi aku tak harus melompat-lompat untuk berpindah ke satu tempat. Siapa yang membuang kulit pisang sembarangan di sini? Sudah berapa kali aku menemukan kulit pisang berserakan di sini. Ini pasti ulah hewan yang tidak bertanggung jawab. Semoga aku menemukan hewan yang membuang kulit pisang ini. Tanpa sengaja, kelinci mendengar suara seekor monyet yang sedang mengunyah.
Sang kelinci pun langsung memarahi si monyet. Jadi kau yang membuang kulit pisang ini? Memang akulah yang membuang kulit pisang itu. Ada masalah dengan kulit pisang itu? Justru perbuatanmu itu membuat masalah di hutan ini. Aku harap kau membuang sampah pada tempatnya. Sudahlah kelinci, kau jangan terlalu suka mengatur hidup hewan lain yang ada di hutan ini. Lebih baik aku pergi daripada perutku mual mendengar suaramu. Dasar, begitulah kalau monyet diberitahu yang benar. Ada saja alasannya. Lama-lama aku haus juga melewati hutan ini. Sepertinya aku ingin meminum air sungai yang ada di depan sana. Dan semoga bertemu dengan hewan yang mau bercerita denganku. Akhirnya si kelinci sampai di sungai dan meminum airnya. Saat berada di sungai, kelinci bertemu dengan angsa yang sedang bermain di sungai itu. Air sungai ini sungguh segar. Andaikan aku bisa berenang, aku pasti sudah masuk ke dalam sungai ini untuk menyegarkan tubuhku. Hai, sepertinya aku mendengar ada seekor kelinci yang ingin berenang di sungai ini. Hai angsa, di sini kau rupanya. Pantas saja aku tak menemukanmu di daratan sana. Kau mencariku, aku bosan di daratan sana. Jadi aku pergi ke sungai untuk bersenang-senang. Apalagi di sungai ini aku bisa melakukan banyak kegiatan. Kau enak ya, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Aku ingin sekali bisa berenang, biar aku bisa berenang ke sana kemari sepertimu. Kemarilah, aku bisa mengajarimu cara berenang di sungai ini. Sebenarnya aku ingin, tapi aku masih takut. Saat asik ngobrol-ngobrol, muncullah seekor buaya dan menghampiri si kelinci dan angsa. Hai, sepertinya obrolan kalian sangat seru. Apakah aku boleh bergabung dengan kalian? Tentu saja, kemarilah. Dari mana saja kau buaya? Aku baru saja berjemur di balik pohon besar sana. Setelah berjam-jam, aku memutuskan untuk kembali ke sini. Hai buaya, kau sangat tampak bahagia. Apakah kau sedang berulang tahun? Aku tidak berulang tahun. Aku hanya menikmati hari-hariku dengan happy. Ngomong-ngomong, apa yang kalian perbincangkan? Ini si kelinci ingin bisa berenang seperti kita, namun dia belum berani untuk memulainya. Iya, aku ingin sekali seperti kalian bisa hidup di dua tempat, di darat dan di air. Jika aku merasa kepanasan, aku bisa mendinginkan badanku di air. Jika aku kedinginan di dalam air, aku bisa berjemur di daratan. Aku dan si buaya selalu bersyukur karena bisa hidup di dua tempat. Ya, aku juga. Tapi kau juga harus bersyukur kelinci. Kau bisa hidup di darat. Hewan-hewan di dalam air juga pasti menginginkan apa yang kau inginkan. Mereka pasti juga ingin bisa hidup di darat. Menurutmu buaya, apakah aku bisa berenang? Aku tidak pernah sih melihat ada kelinci yang berenang di sungai ini. Kalau begitu, mari kita coba saja. Ayo kelinci, kita coba saja. Kalau kau ingin berenang, kau harus mencobanya agar kau tahu rasanya. Aha, aku punya ide. Agar kau bisa berasa berenang di sungai ini, bagaimana kalau kau naik saja ke badanku? Aku dan si angsa akan membawamu mengelilingi sungai ini. Ah, ide yang menarik. Kalau begitu, kau naik saja kelinci ke badan si buaya. Benarkah aku boleh naik di badanmu buaya? Tentu saja boleh. Ayolah, kau naik saja ke badanku. Ayo naiklah kelinci. Jangan kau terlalu lama berpikir. Naiklah. Baiklah. Ya, oke. Sekarang kau akan bisa merasakan apa yang kami rasakan ketika berenang di sungai ini. Bagaimana kelinci? Kau sudah seperti bisa berenang kan?
ternyata asik ya bisa berenang di air sungai. Air sungai ini juga sangat segar. Sekarang kau pegang badanku dengan kencang, kelinci. Aku akan membawamu ke dalam air sungai ini untuk menyelam. Baiklah buaya. Kau siap? Siap. Aku juga siap. Mari kita menyelam. Ternyata seperti ini dunia di dalam sungai. Banyak hewan-hewan juga. Akhirnya apa yang diinginkan oleh si kelinci pun menjadi nyata. Walaupun tidak bisa berenang dengan sesungguhnya, namun berkat si buaya dan angsa, sang kelinci bisa merasakan bermain di sungai dalam hutan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus saling tolong-menolong sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Oke Mikids, sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Oke Mikids, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di cerita dongeng berikutnya. Bye-bye Mikids. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Nexi. Aku akan berbagi cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Persahabatan anak ayam dan kucing. Di suatu pagi yang cerah, terlihat seekor kucing sedang menunggu sahabatnya yang tak kunjung datang. Si kucing sudah tak sabar ingin bertemu sahabatnya itu, karena sudah lama tak saling bermain bersama. Kemana ya si Yam-Yam? Kenapa dia belum datang juga? Apa dia tersesat? Mana mungkin dia tersesat di hutan ini. Aku dan dia kan sudah sering bertemu di hutan ini. Hai Yong, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa kau lagi menunggu? Ada kau ternyata gajah. Aku sedang menunggu sahabatku, si Yam-Yam. Dia belum datang juga. Tidak mungkin, aku sudah mengingatkan dia untuk datang ke sini. Ngomong-ngomong, kau mau kemana gajah? Ya seperti biasa, setiap pagi aku ingin membersihkan tubuhku di sungai, karena ibuku selalu mengajarkan kebersihan padaku. Dan harus menjadi anak yang selalu mandi, agar kita tidak terkena kuman dan penyakit. Kalau aku lihat, kau juga pasti belum mandi kan Yong? Bagaimana kau tahu kalau aku belum mandi hari ini? Aku seperti mencium bau tidak sedap di sekitar sini. Apakah bau itu berasal dari ibu Yong? Tentu saja tidak. Aku memang belum mandi, tapi aku sudah mencuci dan menyikat gigiku. Aku rasa bau itu dari tubuhmu sendiri gajah. Apa iya? Ternyata kau benar Yong. Bau itu berasal dari badanku sendiri. Kalau begitu aku pergi ke sungai dulu ya untuk mandi. Apa kau tidak mau ikut denganku? Tentu saja aku tidak mau ikut. Aku kan sedang menunggu si Yam-Yam datang ke sini. Kalau begitu aku pergi ya. Sampaikan salamku untuk si Yam-Yam jika kau sudah bertemu dengannya. Tentu saja, semoga kau selamat sampai tujuan ya. Setelah sang gajah mengajak mandi si Yong, akhirnya si Yam-Yam pun sampai dan bertemu dengan si Yong yang sudah lama menunggu. Yong, Yam-Yam, aku pikir kau tersesat dan tidak tahu jalan ke sini. Sebenarnya aku memang tersesat sedikit. Itu karena aku melihat buah jagung yang ada di sebelah sana. Tanpa basa-basi aku langsung memakannya. Sudah kuduga. Tapi kau tahu jagung yang kau makan itu milik siapa?
Aku tak tahu itu punya siapa. Kebetulan aku lapar, jadi aku makan saja jagungnya dan rasanya sangat enak, manis, gurih. Kalau begitu, kau bisa saja mencuri jagung milik hewan lain dan kau tidak boleh begitu lagi ya. Lain kali aku tak akan mengulanginya. Bagaimana kalau kita sekarang bermain lempar bola saja? Aku pasti menang dan kau Yong pasti kalah. Ayo, kau jangan terlalu percaya diri Yam. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Aku sudah berlatih selama ini. Tapi di mana bolanya? Tenang, kita minta saja kepada Kak Nexi. Kakak Nexi, bisakah kau berikan kami bola? Kami ingin bermain. Kalian ingin bermain lempar bola? Baiklah, aku akan berikan kalian bolanya. Wah, terima kasih Kakak Nexi. Kau sangat baik. Iya, dia sangat baik. Bagaimana kalau nanti kita minta lagi ke Kakak Nexi? Aku juga berpikir seperti itu. Sekarang kau sudah siapkan untuk kalah melawanku bermain lempar bola, hah? Kalau begitu kita langsung main saja ya. Kau dan aku akan melempar bola itu ke buah apel yang ada di sana. Siapa yang paling banyak menjatuhkan buah apel, dialah pemenangnya. Hah, itu sangat mudah. Aku yakin aku akan menang. Baiklah, kalau begitu aku yang terlebih dahulu melempar bola itu ke buah apelnya. Aku menjatuhkan buah apel itu. Sekarang giliranku. Kau lihat ini. Berhasil. Kau lihat kan lemparan bolaku? Setelah si Yong dan Yam menjatuhkan buah apel masing-masing 3 buah, tertinggal 1 buah apel di pohonnya yang akan menjadi penentu siapa pemenangnya. Ternyata kita sama-sama hebat Yong. Aku tidak percaya kau bisa mengimbangiku. Itu kau terlalu percaya diri Yam. Kau tak boleh menganggap orang lain dengan sebelah mata. Sekarang tinggal 1 buah apel lagi. Siapa yang bisa menjatuhkannya, maka dia akan jadi pemenangnya. Oke, semoga lemparan bolaku ini mengenai buah apel itu. 1, 2, 3. Kau gagal Yam. Kau gagal. Oh iya, aku gagal. Dan kau juga belum tentu berhasil kan? Kau harus melihat hasil latihanku selama ini. Oke, 1, 2, 3. Hore! Yam, kau lihat itu Yam. Aku berhasil menjatuhkan buah apelnya. Aku menang Yam. Ya, kau menang Yong. Aku akui lemparan bolamu memang hebat. Hebat kan? Ini berkat ajaran orang tuaku. Mereka bilang jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus belajar dengan giat, fokus, dan konsentrasi. Itu semua aku lakukan tadi. Makanya aku bisa menang hari ini. Lain kali aku akan mengikuti caramu tadi Yong. Kau hebat. Saat Yong dan Yam selesai bermain bola lempar, datanglah si Yet yang kelaparan sedang mencari makanan di hutan. Melihat buah apel yang berjatuhan, si Yet pun langsung meminta buah apel itu kepada si Yam dan si Yong. Aku mendengar suara kebahagiaan dari jauh. Ternyata ada kau Yong dan Yam. Apa yang kalian lakukan di sini? Kau rupanya Yet. Kami hanya bermain lempar bola. Iya, kami bermain bola lempar dan aku yang menjadi pemenangnya. Kau lihat saja buah apel itu, kami berhasil menjatuhkannya.
Wow, kalian hebat. Buah apel itu semua terjatuh. Bolehkah aku memakan buah apel itu? Aku sangat lapar. Oh, tentu saja boleh. Lagi pula kan kami tidak memakan apel, karena aku memakan jagung, padi, dan beras. Iya, aku juga makanannya ikan. Kau ambil saja dan makanlah ya, Tiet. Wajahmu memang terlihat kelaparan. Terima kasih ya Yang. Yam. Hari ini aku tidak kelaparan dan akan kenyang. Yeay. Permainan lempar bola yang dimainkan si Yam dan si Yong ternyata membawa kebaikan bagi si Yet yang sedang kelaparan. Tak pikir panjang, si Yet pun langsung menyantap buah-buah apel yang jatuh dari pohonnya. Oke Mi Kids, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di cerita dongeng berikutnya. Bye-bye Mi Kids.